Kami dari kelompok 1 mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika kelas 4A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai alat peraga tingkat SMP, yaitu mengenai materi pemfaktoran aljabar pangkat 3 dan pangkat 2. Di sini perkenalkan, nama saya Aulia Sari Putri dengan nomor induk mahasiswa 12020500022. Dan kemudian ada rekan saya. Saya Adiasti Nur Afifah dengan nomor induk mahasiswa 12020500002. Dan satu rekan saya Clara Dwi Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 120205027. Selamat menyaksikan! Oke, tujuan dari alat peraga ini untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan apa yang sudah mereka ketahui mengenai aljabar. Selain itu juga mengkonkretkan pembelajaran aljabar yang di dalamnya terdapat banyak unsur-unsur seperti konstanta, variabel, dan juga koefisien. Sehingga siswa yang mempelajari aljabar ini bisa lebih paham dan juga bisa lebih terbayang mengenai apa yang sedang mereka pelajari. Selain itu juga ada bonusnya ya, kalau kita menggunakan alat peraga, siswa itu bisa lebih tertarik gitu untuk mempelajari aljabar, karena kan kita menggunakan alat peraga itu kayak ada warnanya, ada sesuatu yang bisa dimainkan gitu, kayak kita tuh belajar serius dengan cara yang menghibur ataupun memberikan permainan gitu kepada para peserta didik. Untuk alat peraganya sendiri di sini ada yang berbentuk positif dan negatif. Untuk yang positif berwarna biru dan yang negatif berwarna kuning. Nah, yang pertama ini ada X pangkat 3. X pangkat 3 ini bentuknya kubus. Jadi di setiap sisinya ditulis X pangkat 3. Yang negatifnya juga sama, di sini ada tiap sisinya tuh ada negatif X pangkat 3-nya. Kemudian yang kedua ada X kuadrat. Nah, untuk ini untuk yang positif dan ini untuk yang negatif. Nah, untuk yang positif terlebih dahulu, jadi untuk setiap sisinya tuh nggak sama semua kayak yang X pangkat 3, tapi untuk yang X kuadrat ini tuh cuma ada dua sisi yang bentuknya X kuadrat, yang depan dan belakang, dan untuk pinggir-pinggirnya berbentuk X. Untuk yang negatif X-nya juga sama, bisa dilihat. Nah, selanjutnya yang bentuknya X. Nah, kalau untuk yang bentuknya X, sama di sini juga ada yang bentuk positif dan negatif. Untuk yang positifnya 4 sisinya berbentuk X, dan untuk sisi 5 dan ke-6 berbentuk satuan. Jadi di sini ada X, 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 dan satuan. Nah, untuk yang negatifnya juga sama. Sini ada negatif X, negatif X, negatif X, negatif X, negatif 1 untuk satuannya. Nah, ini untuk yang terakhir ada yang satuan. Di sini ada angka 1 untuk positif dan yang kuning untuk satuan negatif. Setiap sisinya bernilai sama, ini negatif 1 semua, 6 sisinya, dan untuk yang positifnya juga sama, 1 semua. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat peraga ini yaitu yang pertama ada kayu, yang kedua ada spidol permanen berwarna hitam dan warna putih, yang ketiga ada thinner untuk ngecat, yang keempat ada cat kayu berwarna biru dan kuning, yang kelima ada penggaris, yang keenam ada box untuk tempat alat peraga itu disimpan, dan yang terakhir ada gergaji untuk menggergaji kayu-kayunya. Untuk proses pembuatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan alat peraga. Nah, yang pertama tentu saja kita harus membeli terlebih dahulu alat dan bahan yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika alat dan bahan sudah terkumpul semuanya, yang pertama kita lakukan yaitu mengukur kayu terlebih dahulu. Untuk ukuran kayunya bisa dilihat lebih spesifiknya di sini perinciannya. Nah,
Selanjutnya, jika kayu sudah diukur, bisa langsung kita potong menggunakan gergaji. Nah, setelah kayu dipotong, terdapat dua ukuran, yaitu 4,5 dan 9 cm. Nah, yang 9 cm ini ada beberapa box yang akan kita satukan menjadi box yang baru, yaitu ada untuk X pangkat 3, kita tempelkan yang ukuran 9 cm sebanyak 4 balok, dan untuk yang X kuadrat kita tempelkan 2 balok, dan untuk yang X-nya tetap pakai yang 9 cm, dan untuk yang satuannya pakai yang 4,5 cm. Nah, setelah kayu terpotong semua, selanjutnya kita mengecat kayu tersebut menggunakan 2 warna untuk membedakan antara yang bertanda negatif dan bertanda positif. Nah, mungkin untuk proses pengeringannya akan cukup lama jika tidak dijemur di bawah sinar matahari. Nah, setelah catnya kering, kita bisa langsung melanjutkan, yaitu menulis simbol sesuai tandanya dan ukuran, sesuai tanda dan ukurannya. Nah, setelah semuanya selesai, kita masukkan alat peraga tersebut ke dalam box agar terlihat rapi. Oke, untuk petunjuk penggunaannya, di sini kan ada balok yang menunjukkan X pangkat 3 ya. Nah, X pangkat 3 ini merupakan balok yang menjadi dasar ataupun acuan ketika kita mau menentukan sebuah faktor dari aljabar. Nah, tidak ada aturan khusus untuk X pangkat 3 ini karena kan itu sudah menjadi acuan, jadi tolak ukur gitu. Kemudian untuk balok X pangkat 2, nah baru untuk balok X pangkat 2, acuannya itu selalu di samping X pangkat 3 dan di atasnya X pangkat 3. Tetapi untuk yang di samping itu hanya bisa menggunakan 2 samping X pangkat 3. Karena kan kalau aljabar pangkat 3 itu faktornya itu cuma ada 3 ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan semua sisinya, jadi nanti hasil faktornya bakalan ada 5. Sedangkan kita kan X pangkat 3 itu cuma memiliki 3 faktor. Jadi yang bisa digunakan itu bagian atas dari X pangkat 3, kemudian bagian samping, tetapi cuma 2 bagian samping dari X pangkat 3. Nah, kemudian ada X. Nah, untuk X ini selalu di samping dan ataupun di atas X pangkat 2. Nah, untuk X ini tidak akan pernah bisa bukan sebaris ya, kayak di samping X pangkat 3 ataupun di atas X pangkat 3, karena sudah menjadi aturannya gitu. Nggak akan ketemu hasilnya kalau misalnya si X-nya itu ada di pinggir X pangkat 3 ataupun di atas X pangkat 3. Kemudian untuk balok yang terakhir yaitu satuan. Nah, ini tuh balok yang ada di antara X biasanya tuh. Nggak mungkin dia bisa di samping X pangkat 2 gitu ataupun di atas X pangkat 2. Dia itu selalu di pinggirnya X ataupun di atasnya X. Oke, untuk sekarang penggunaan alat peraga untuk X pangkat 2 ya. Nah, kalau tadi X pangkat 3 menjadi dasar acuan menentukan faktornya, sekarang X pangkat 2 yang menjadi dasar acuan dari menentukan faktornya gitu ya. Jadi X kuadratnya diletakkan menjadi dasar gitu, kayak nggak ada aturannya tertentu, jadi gimana kita aja gitu. Kemudian untuk X-nya, baru X-nya bisa di pinggir di samping si X kuadrat, tapi ini juga sama, yang bisa digunakan cuman 2 samping dari X kuadrat, nggak bisa di atasnya gitu ya, karena kan kalau X kuadrat faktornya itu cuman ada 2. Kemudian selanjutnya ada satuan. Nah, satuan ini biasanya berada di antara di antara x gitu, kayak misalnya tuh x di sini satuannya gitu. Jadi nggak bisa di sampingnya X kuadrat ataupun di atasnya X kuadrat. Oke, di sini kita akan membahas soal yang pertama ya. Soal yang pertama adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Yang pertama, kita masukkan aja dulu balok yang X kuadrat sejumlah 1. Yang kedua, kita siapkan balok X yang berjumlah 4 ya. Dan yang ketiga, kita masukkan satuan berjumlah 4 juga, sama kayak soalnya ya.
Langsung saja kita susun. Untuk yang pertama ada X kuadrat. Yang kedua ada X. Kita susun ya. Setelah itu kita susun yang satuannya. Oke, setelah disusun, kita akan mendapatkan hasilnya X plus 2, X plus 2. Oke, untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk soal selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu X kuadrat ditambah 2X min 3. Oke, yang pertama kita ambil dulu untuk X kuadratnya 1 buah, kemudian untuk X-nya kita ambil 2 buah, dan yang satuannya negatif yaitu 3 buah. Oke, langsung aja kita susun. Yang pertama untuk X kuadrat, kemudian untuk X-nya kita susun juga. Untuk negatifnya, satuan negatifnya. Nah, di sini dapat kita ketahui ya, ada satu wilayah yang kosong, dan jika kita ubah juga tetap tidak akan terisi gitu ya. Kalau gini kan ini bukan bukan sesuai aturan gitu kan, ini harusnya X juga gitu. Kalau satuan harusnya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan soal yang seperti ini, kita harus menambahkan penetral di dalam soalnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan penetralnya, yaitu untuk yang X positif 1 dan X negatifnya juga 1. Bisa langsung kita susun di sini. Nah, di sini kita susun. Kemudian yang X min 1-nya di sini dan satuan negatifnya di sini. Nah, setelah kita tambahkan penetral, ternyata dapat disusun dengan sempurna dan dapat dihasilkan faktor dari X kuadrat plus 2X dan min 3, yaitu X plus 3 dan X min 1. Nah, ini kan ke bawah ya, boleh juga nih teman-teman berkreasi. Kalau yang misalnya mau begini juga boleh, hasilnya bakalan tetap sama, yaitu X plus 3 dan X min 1. Oke, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk soal selanjutnya bisa dilihat. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan itu perkalian faktor aljabar. Nah, soalnya X plus 1 dan X plus 2 kita kalikan. Nah, yang kita butuhkan di sini yang pertama itu ada X plus 1 dan X plus 2. Karena ini perkalian aljabar, kita butuhkan tanda ini untuk pengalinya. Ini tuh tanda kali. Bentuknya seperti ini karena untuk membedakan antara X dan perkalian. Nah, langsung aja kita kalikan. Di sini kita susun dulu X plus 2 dan X plus 1. Nah, untuk tanda kalinya kita simpan di sini. Pertama kita kalikan dulu yang X nih, X dikali X hasilnya X kuadrat. Sekarang kita kalikan X dengan satuan. Di sini satuannya ada 2, jadi kita langsung kalikan aja. X dikali 2 hasilnya X 2X. Kita simpan di sini. Nah, selanjutnya kita kalikan yang ini, 1 dikali X hasilnya X, dan terakhir 1 dikali 2 hasilnya 2. Jadi hasil perkalian dari faktor tersebut ini hasilnya bisa dibaca seperti ini ya. X kuadrat ditambah X-nya ada 3, jadi kita sebut 3X, dan satuannya ada 2. Jadi hasilnya itu X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba alat peraga ini terhadap soal yang berpangkat 3. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 8X ditambah 4. Oke, yang pertama kita ambil dulu X pangkat 3-nya sebanyak 1 buah, kemudian X kuadratnya sebanyak 5 buah, kemudian X sebanyak 8,
dan satuannya sebanyak 4 buah. Nah, di sini untuk menyusunnya, yang pertama kita simpan terlebih dahulu untuk X pangkat 3. Nah, di sini udah ada X pangkat 3. Kemudian langkah yang kedua yaitu X kuadrat. Di sini kita simpan X kuadratnya. Di sini. Sebenarnya ini boleh sekreatif mungkin dari peserta didik ya. Cuman di sini saya posisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan yang X-nya. Di sini X, di sini X. Kemudian di sini, di sini. Di sini masih ada space yang kosong ya. Di sini masukin X, X, X dan X. Nah, kemudian satuannya kita masukin ke sini. Nah, di sini sudah tersusun secara sempurna ya. Setelah tersusun secara sempurna ini, bisa kita ketahui hasil dari soal tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya ya. Yang pertama di sini X plus 2, kemudian X plus 1, dan yang terakhir di sini ada X plus 2. Jadi faktor dari X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 yaitu X plus 1, X plus 2, dan X plus 3. Oke, untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu X pangkat 3 plus X kuadrat min X min 1. Pertama, kita siapin dulu kotak X pangkat 3 plus X kuadrat min X dan satuannya min 1. Selanjutnya kita susun X pangkat 3 X kuadrat min X kita simpan di kiri dan min satunya kita simpan di sini di atas min X. Karena bentuknya tidak sempurna, maka kita tambahkan penetral. Pertama kita tambahkan penetral X kuadrat. Nah, X kuadrat ini kalau udah nambahin satu penetral, kita juga harus nambahin penetral satunya lagi, yaitu min X kuadrat. Pertama kita tambahin penetral yang positif dulu, yang X kuadratnya di sebelah kanan tangan saya. Nah, untuk penetral X kuadrat negatifnya kita simpan di atas. Nah, karena X kuadrat minnya di atas, maka X minnya kita simpan di atas X kuadrat. Karena ini bentuknya masih kurang sempurna, maka kita harus menambahkan penetral. Pertama itu ada balok yang negatif, otomatis kita juga harus nambah yang positif juga. Kita masukin ke yang negatifnya di sini, di tempat yang kosong, dan yang positifnya di sebelah sini. Biar lebih sempurna, yang satuan ini kita masukin ke tempat yang kosong di sini. Maka kita akan mendapatkan hasil balok yang sempurna dengan hasil X min 1, X min 1, dan yang terakhir sini ada X plus 1. Sekian pengaplikasian video Alat peraga yang telah kami buat Mengenai materi pemfaktoran aljabar pangkat 2 dan pangkat 3, semoga bisa bermanfaat. bagi pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.